Ini terjadi bukan di Eropa, bukan di negara Kristen, tetapi di jantung sebuah negara yang selama puluhan tahun dikenal keras terhadap perbedaan iman. Sebuah suara dari Teheran berkata, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bukanlah dosa, dan dunia terdiam. Bukan karena suara itu datang dari seorang pendeta, bukan dari seorang rasul, tetapi dari Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Pagi ini, sebelum kita melangkah lebih jauh, firman Tuhan ingin bertanya dengan lembut namun tajam. Jika mereka yang kita anggap gelap masih bisa mengenali kemanusiaan, mengapa terang justru sering kehilangan kasihnya? Alkitab berulang kali menunjukkan satu pola yang sering kita lupakan. Tuhan tidak hanya bekerja di dalam tembok gereja. Hati raja adalah seperti batang air di tangan Tuhan. Kemanapun ia menghendakinya, ia mengarahkannya. Amsal 21 ayat 1. Ketika Ali Khamenei menyampaikan kepada rakyat Iran bahwa ucapan selamat Natal dan Tahun Baru adalah tindakan sosial, bukan ritual ibadah, ia sedang mengucapkan sesuatu yang, tanpa disadari, sejalan dengan prinsip firman Tuhan tentang nurani manusia. Ini bukan soal teologi Muslim di Iran. Ini soal pengakuan martabat manusia. Dan firman Tuhan menegaskan, Tuhan sering memulai perubahan bukan dari altar, tetapi dari hati yang disentuh nurani. Kepada rakyat Iran, Khamenei menegaskan bahwa mengucapkan selamat Natal tidak mengubah iman seseorang. Larangan berlebihan justru mematikan kemanusiaan. Negara tidak boleh menindas perasaan warganya atas nama ketakutan ideologis. Pernyataan ini menggema dengan satu ayat, firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ulangan 30 ayat 14. Firman Tuhan selalu dekat dengan hati yang masih bisa merasa. Bukan hati yang beku oleh ketakutan. Bukan iman yang hidup dari larangan semata. Ironisnya, seringkali dunia sekuler berbicara tentang kemanusiaan, sementara orang beriman sibuk menjaga batas, sampai lupa menjaga manusia. Saudara-saudari, Tuhan pernah memakai Raja Koresh, penguasa kafir Persia, untuk membebaskan umatnya Nebukadnezar, Raja Babel, untuk mengakui keagungan Allah, bahkan keledai, untuk menegur nabi yang keras kepala. Maka pagi ini kita belajar satu kebenaran pahit namun membebaskan. Tuhan tidak meminta izin pada label agama manusia untuk menyatakan kehendaknya. Ketika Ali Khamenei berkata, jika seorang ibu merayakan hari sukacitanya dan aku menghormatinya sebagai sesama manusia, di mana letak dosanya? Ia mungkin tidak sedang mengutip Alkitab, tetapi tanpa sadar kalimat itu bergema dengan firman Tuhan. Karena aku menghendaki kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hosea 6 ayat 6. Kasih setia, hesed, adalah inti hati Allah. Bukan ritual, bukan simbol, tetapi sikap hati terhadap sesama. Ironisnya, seringkali, orang beriman sibuk menjaga simbol, tapi lupa menjaga manusia, sibuk mempertahankan doktrin, tapi mematikan empati. Dan pagi ini Tuhan bertanya, apakah imanmu masih menghasilkan kasih atau hanya menghasilkan batas? Yesus tidak pernah takut duduk dengan pemungut cukai perempuan Samaria, orang berdosa yang dicap najis karena terang tidak kehilangan identitasnya saat masuk ke kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 5. Takut pada ucapan selamat Natal dari orang lain, takut pada dialog, takut pada perjumpaan manusia, bukan tanda iman kuat, tetapi iman yang belum dewasa. Iman yang dewasa tidak panik, ia tenang, ia kokoh, ia penuh kasih. Saudara-saudari, inilah bagian yang menyakitkan. Kadang Tuhan tidak menegur gereja lewat mimbar, ia menegur lewat dunia. Yesus sendiri berkata, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Matius 8 ayat 11 dan 12. Ini bukan ancaman, ini peringatan bahwa kedekatan agama
tidak selalu berarti kedekatan hati dengan Allah. Hari ini Teheran tidak berubah menjadi Kristen. Tidak ada pertobatan massal, tidak ada baptisan, tetapi ada sesuatu yang bergerak, nurani. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Bukan pembawa debat, bukan pembawa kebencian, tetapi pembawa damai. Damai bukan berarti kompromi iman. Damai adalah keberanian untuk tetap mengasihi tanpa kehilangan kebenaran. Pagi ini, sebelum kita menghakimi dunia, mari bercermin. Kadang Tuhan tidak sedang mengubah dunia. Ia sedang mempermalukan kesombongan iman kita, agar kita kembali belajar satu hal sederhana. Kasih tidak pernah mengancam iman. Justru iman tanpa kasihlah yang sedang sekarat. Selamat pagi. Biarlah terang Kristus hari ini menyembuhkan, bukan melukai. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita menutup perenungan pagi ini, mari kita diam sejenak. Diam bukan karena kehabisan kata, tetapi karena firman Tuhan barusan menelanjangi hati kita. Kita telah melihat sesuatu yang tidak biasa. Bukan mujizat di altar, bukan api turun dari langit, tetapi sebuah getaran nurani yang justru datang dari tempat yang selama ini kita anggap jauh dari terang. Dan disitulah Tuhan bekerja. Hari ini Tuhan seolah berkata dengan lembut namun tegas. Iman bukan diukur dari seberapa keras kita menolak, tetapi dari seberapa dalam kita mengasihi. Bukan berarti kebenaran menjadi kabur. Bukan berarti iman harus dikompromikan. Tetapi karena kebenaran yang sejati tidak pernah takut pada kasih. Jika iman kita mudah terancam oleh ucapan selamat, oleh perjumpaan manusia, oleh sikap hormat yang sederhana, maka mungkin yang perlu kita periksa bukan dunia, melainkan kedewasaan iman kita sendiri. Tuhan tidak sedang memuji sistem, Tuhan sedang menyingkapkan hati. Hari ini kita belajar satu pelajaran yang sunyi, namun mengguncang. Kadang Tuhan memakai suara yang tidak kita duga untuk menegur hati yang merasa paling benar. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memulihkan. Karena gereja tidak dipanggil menjadi benteng ketakutan, melainkan rumah kasih. Bukan tempat mengeraskan hati, melainkan ruang di mana terang terus menyala. Maka ketika kita melangkah keluar dari renungan ini, masuk ke dunia nyata, ke rumah, ke pekerjaan, ke media sosial, ke perjumpaan sehari-hari, biarlah satu pertanyaan ini tinggal di dalam hati kita. Apakah kehadiranku hari ini akan membuat orang lain merasa lebih dihakimi atau lebih dimanusiakan? Karena terang Kristus tidak datang untuk membutakan dunia, melainkan untuk menyembuhkan. Dan iman yang hidup akan selalu menghasilkan satu buah yang tidak bisa dipalsukan. Kasih. Kiranya hari ini kita tidak hanya pulang dengan pikiran yang terisi, tetapi dengan hati yang dilembutkan. Tidak hanya merasa benar, tetapi berani menjadi pembawa damai. Selamat melanjutkan hari. Biarlah iman kita hari ini tidak sekadar bersuara, tetapi berdenyut di dalam kasih yang nyata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami,
tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini, mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang,
dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.